Jika manusia selamat di hari hisab dan timbangan, mizan, apakah belum tentu selamat di sirat, jembatan, dan begitu sebaliknya? Yang pertama, sirat ini adalah proses terakhir ya, untuk menyeberangi padang mahsyar, melewati neraka menuju surga. Tidak ada satupun manusia kecuali akan melewati neraka. Kenapa? Disitulah Allah ingin memberikan nikmat yang sempurna. Orang itu akan semakin berbahagia tatkala dia selamat dari musibah. Maka dia ngelihat neraka, kemudian dia selamat, gimana bahagianya dia. Tapi kalau tahu-tahu dia senang, kebahagiaannya biasa, maka semua akan melewati sirat. Kalau bicara apakah yang dapat kitab dengan kanannya, itu sudah pasti selamat. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah dia masuk surga. Tapi ada yang masuk surga tanpa azab, ada yang masuk surga diazab. Makanya orang yang melewati sirat itu ada 3. Ada yang melewati sirat selamat tanpa ada terluka apapun. Tapi ada yang melewati sirat luka-luka aja, tapi selamat. Jadi itu sebagai balasan untuk dosa-dosa dia, tapi dia selamat. Ada yang jatuh ke dalam neraka. Adapun orang-orang kafir itu akan berjatuhan tanpa melewati sirat. Ini orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir sudah berjatuhan ke neraka. Mereka digiring. Orang-orang beriman ini yang ketika digiring menuju sirat, mereka diliputi dengan kegelapan. Setelah proses hisab itu, mereka diliputi dengan kegelapan. Disitulah Allah bagikan cahaya. Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan amalannya. Nabi alaihissalatu menyebutkan ada yang cahayanya seperti gunung. Bayangin ya. Dia menuju ke sirat itu melihat seperti gunung cahayanya. Maka dia akan cepat jalannya. Tapi ada yang seperti pohon kurma di kanannya, kayak senter gitu ya. Ada yang terakhir dikasih cahaya itu di jempolnya. Yang kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan. Mati dia berhenti, takut dia jatuh ke neraka. Lawang sirat itu sangat kecil sekali. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya Ustaz. Jika seorang sudah berusaha keras dan berdoa siang malam, tapi justru qadarullah musibah demi musibah datang bertubi-tubi, bahkan makin membesar. Bagaimana membangun asa dan husnudzon kepada Allah agar tidak tergelincir dan futur? Ahibati fillah, Allah kalau cinta sama hambanya itu bukan dikasih harta, bukan dikasih sehat. Apa kata Nabi SAW? Idza habballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, dikasih bala sama Allah. Di sini tatkala antum dikasih bala dan antum semakin berdoa, dikasih bala lagi, itu tanda cinta Allah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan ya, idza sabaqat lil abdi manzilatun 'indallah yaumil qiyamah. Apabila Allah sudah tetapkan buat hamba ini sebuah kedudukan di hari kiamat yang tidak bisa diraih dengan amalnya, Allah kasih bala dia. Supaya sampai ke sana. Jadi kalau bicara antum kena balak lagi, anak sudah berdoa, lalu antum berpikir, katanya Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Iya, cuma pentingnya belajar. Itu kita tahu jawaban itu apa. Ternyata dikabulkannya doa itu 1 dari 3 hal. Yang pertama, Allah berikan yang antum pinta. Yang kedua,
Allah selamatkan antum dari bencana yang sepadan dengan doa antum. Dan boleh jadi antum udah kena musibah, seharusnya musibahnya lebih besar dari itu. Tapi dengan doa antum ringan. Cuma kan antum nggak tahu. Antum merasa, ya Allah kok kena musibah lagi. Makanya seorang yang terkena musibah, dia berusaha untuk naik tingkatannya, bukan sabar. Kalau sabar itu berat ya. Naiklah ke ridho antum. Kalau bisa naik lagi ke syukur. Loh masa orang kena musibah syukur? Iya. Antum bagaimana tatkala umpamanya tabrakan kaki antum satu harus diamputasi. Antum mengatakan alhamdulillah cuma satu. Allah bisa dua-duanya dibikin amputasi. Bahkan Allah bisa antum kehilangan separuh badan antum. Maka seharusnya antum ketika melihat musibah itu lihat alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bisa bikin lebih besar dari ini. Ketika contohnya ya, antum kena musibah kebakaran rumah antum. Antum katakan alhamdulillah cuma rumah anak-anak enggak. Allah bisa bikin ana bersama anak-anak, istri ana tidur di rumah kebakaran semuanya. Apa nggak mungkin? Mungkin. Maka hendaklah antum berbaik sangka sama Allah. Kalau ternyata 1, 2 nggak dikasih, yang ketiga Allah kumpulkan sebagai pahala buat antum. Musibah di dunia ini terputus, mati selesai. Antum lihat orang-orang yang kena kanker, mati selesai. Makanya sebagian mereka kan ingin bunuh diri karena pikirnya dengan mati selesai, ada kehidupan selanjutnya. Tapi musibah dunia tadi selesai. Maka hendaklah antum berbaik sangka sama Allah kalau Allah ingin kebaikan buat antum. Kenapa seorang banyak dosa tapi selamat karena punya kartu bitokoh? Padahal banyaknya dosa membuat tauhid berkurang dan tidak sempurna. Barakallahu fikum. Naam jamaah, hadis bitokoh itu hadis yang menjelaskan tentang besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah meremehkan dosa karena antum bertauhid. Antum berpikir mungkin ana termasuk yang bitokoh itu saja, yang dapat bypass langsung bisa masuk ke surga Allah SWT. Pertama, kita nggak tahu dengan hati orang ini. Ahibati fillah, terus terang ya, yang pertama Allah lihat itu hati. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan amalan kalian. Dalam kehidupan ini kita kadang-kadang melihat ada orang jahat. Kita lihat wong kia, cak ini itu suami wong kia. Tahu-tahu matinya husnul khotimah. Boleh jadi di hati dia ada penuh keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, dan dia berbuat dosa dengan takut jemaah. Maka kalau bicara tadi hadis di toko, iya, kalau bicara mengurangin. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana kondisi hati orang ini. Bagaimana tatkala ditampakkan kepada dia tumpukan dosa-dosa dia yakin binasa. Tapi ternyata tadi Allah tidak menzalimi seorang pun. Maka jangan sampai kita bersandar kepada tauhid kita lalu kalau gitu anak nggak perlu beramal ya. Yang penting kan la ilaha illallah Ustaz. Boleh jadi antum mati dan tidak mengatakan la ilaha illallah gara-gara dosa kita. Dan boleh jadi dicabut nyawa antum dalam kondisi antum berbuat dosa nanti. Barakallahu fikum. Nah, mohon informasi. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengadilan tertutup kelak di akhirat? Persidangan. Iya, persidangan di hari kiamat itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup, seperti di dunia. Kalau antum ingin pengadilan antum tertutup, jangan pernah riya. Man ra'a ra'allahu bih. Siapa yang riya, maka Allah akan pamerkan dia nanti pada hari kiamat. Karena dia pura-pura baik. Yang kedua, berbuat dosalah, berbuat dosa.
Kalau antum terjebak dalam perbuatan dosa, maka jangan cerita sama siapapun. Tutupin dosa antum. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu berpotensi dimaafkan ya, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Termasuk berbuat dosa terang-terangan itu, di malam hari dia berbuat dosa, di pagi hari dia cerita. Jangan cerita kebaikan yang tersembunyi dan jangan cerita dosa yang tersembunyi. Kalau antum ingin dihisap nantinya tertutup. Kemudian tutupin kesalahan-kesalahan saudaramu. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia. Jadi semoga pada hari kiamat nanti antum ditutupi, tidak dibongkar terang-terangan ketika antum berbuat. Ya siapa yang gak berbuat dosa jemaah? Ada seorang lelaki menzinai seorang perempuan. Mereka berdua pacaran hingga perempuan tersebut hamil. Kemudian mereka berdua dinikahkan di luar KUA sebelum si bayi lahir. Pertanyaannya, setelah si bayi lahir, mereka berdua harus melakukan pernikahan ijab qabul ulang. Jazakallah khair. Dari hamba Allah yang takut. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Pacaran ini termasuk mendekati perzinaan. Kalau pertanyaannya mereka menikah, apabila syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi, maka nikahnya sah, walaupun dalam kondisi dia hamil. Anak itu nanti tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Apakah setelah anak itu lahir perlu nikah lagi? Nggak perlu. Cuma satu catatan penting, keduanya harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berpikir dengan dinikahkan dosanya selesai. Enggak. Dosa besar itu harus dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, kenapa anak itu nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya jemaah? Ini menjadi pelajaran buat bapaknya. Itu dosamu gitu. Semoga dengan itu engkau jadi semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla dan semoga Allah mengampuni dosamu. Ada orang yang berbuat dosa kemudian masuk surga disebabkan dosanya. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka gara-gara ketaatannya. Hukum asalnya dosa mengantarkan ke neraka dan ibadah mengantarkan ke surga. Tapi gara-gara dia berbuat dosa kemudian dia takut dia jamaah sama Allah, maka gara-gara dosa dia semakin dekat sama Allah lalu masuk surga Allah. Adapun orang yang banyak pahalanya merasa aman dari azab Allah, ujub dia. Saya ini sudah haji Pak Ustadz 27 kali Ustadz. Insyaallah siap mati saya sudah Ustadz. Alhamdulillah jamaah. Ini panjangnya mah. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kami adalah keluarga poligami. Ada istilah keluarga poligami ya? Hubungan kami semua baik. Cuman suami istri yang tidak baik. Gimana jemaah? Kami adalah keluarga poligami. Ini apa anaknya? Tunggu anda baca ya. Hubungan kami semua baik, cuman suami istri yang tidak baik. Ana selalu berusaha tidak ikut campur urusan suami dengan kakak madu. Mesti tutup mata dan telinga. Tapi realita suami malah selalu menceritakan RT-nya di sana kepada Ana. Yang awalnya tidak hasad, Ana menjadi hasad.
Maksud ana walaupun jauh atau dekat. Maksud ana ketika mabit dan jika tidak berinteraksi dengan ana yang sudah bahas tentang ana dan RT ana. Ini gara-gara poligami jemaah. Maksud ana walaupun jauh atau dekat. Maksud ana ketika mabit atau tidak, jika berinteraksi dengan ana yang sudah bahas tentang ana atau rumah tangga ana, jangan yang lain. Oh, paham antum sudah. Makanya ana mau minum dulu. Bismillah. Allahu Akbar jamaah. Nanti pengadilan akhirat nih, yang punya istri lebih dari satu ya, kemudian dia tidak adil, akan datang pada hari kiamat terlihat dengan miring dia punya rusuknya, kayak orang yang kena stroke, dia jalan menyeret dirinya, walaupun di dunia mungkin tadi nggak kelihatan. Jadi dia ini maunya kalau sedang mabit tempat dia, jangan bahas, ya udah bahas tentang rumah tangga anak, jangan ngomongin yang lainnya. Maksudnya sepertinya kayak gitu. Ketika anak utarakan maksud anak kepada suami, malah beliau marah-marah. Padahal anak utarakan dengan menggunakan adab, yaitu tidak meninggikan suara dan waktu senggang. Ketika suami marah selalu kirim dalil-dalil. Jadi memang orang kalau mau poligami ini ngapal dalil dulu ya mas. Kalau wanita soleha tidak berlaku seperti itu. Istri harus taat pada suami apapun kondisinya. Jadi tidak boleh protes, mengatakan ana banyak jin. Allahu Akbar. Ini jamaah, ketika ana memberontak padahal kan cuma ingin beliaunya memperhatikan ana ketika komunikasi dengan ana. Pertanyaannya, apakah ana salah Ustadz mengutarakan isi hati? Apakah ana termasuk berdosa kepada suami menyebabkan marah-marah? Cos suami mesti bilang memang benar kaummu kata Nabi. Jemaah, ana baca jemaah. Kata Nabi masuk neraka semua. Mesti bilang memang benar kaummu kata Nabi masuk neraka semua. Astagfirullahaladzim ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Yang pertama ini yang bertanya bukan suaminya ya, istrinya. Makanya kadangkala kita nih para suami perlu sekali-kali dekat sama Ustaz, tanya sama Ustaz ya, sehingga mendapatkan arahan. Kita tuh nggak tahu dengan aib kita. Kenapa? Karena antum perlu cermin. Antum tahu nggak kalau ternyata baju antum itu kancingnya satu hilang? Kadang nggak sadar kan? Ketika cermin loh hilang ternyata. Kita perlu cermin. Al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu adalah cermin buat saudaranya. Tadi dia berinteraksi ya, tanya, minta arahan ini dan itu. Kemudian kalau antum nggak punya ustadz yang bisa antum tanya, juga nggak punya sohib yang bisa ngasih tahu, antum coba dengarkan dari orang-orang yang nggak suka sama antum. Orang yang nggak suka sama kita itu biasanya tahu dengan kekurangan kita. Bahkan yang baik pun dianggap salah sama dia. Perlu seperti itu. Tapi nasihat ana buat sang istri ya. Ketika engkau mendapati suami, anggap suamimu zalim. Maka yang pertama sabar. Kemudian berdoa, mohon sama Allah agar suamimu diberi hidayah. Kalau bicara engkau mengutarakan hal itu,
Para suami juga harus tahu ya, bahwa saya menceritakan keburukan istrinya yang lain kepada istri yang lain itu masuk ghibah. Kenapa harus diceritakan? Menceritakan keburukan itu nggak boleh. Kalau engkau menceritakan karena minta solusi, itu lain lagi ceritanya. Ceritakan kepada orang berilmu yang bisa memberikan arahan. Aku punya masalah istriku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau ini ceritakan kepada istri yang satunya, yang tadi disebutkan membuat dia hasad kemudian ya, betul. Jadi kalau yang engkau lakukan itu, ya dikatakan nggak salah sebenarnya ketika seorang istri memberitahu suaminya. Jangan pernah engkau mengatakan nggak boleh istri ngasih tahu. Boleh. Istri memberi nasihat suaminya boleh. Bahkan itu diperintahkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya. Nggak bisa maka dengan lisannya, nggak bisa dengan hatinya. Engkau sudah berusaha dengan lisanmu tapi dia marah, ya sudah engkau dengan hatimu. Kemudian kalau dikatakan ucapan dia semua kaum Hawa itu masuk neraka, enggak benar. Enggak benar ucapan itu, tapi memang banyak wanita yang masuk neraka. Kalau yang kau lakukan apakah membuat suami marah itu dosa? Ya, kalau membuat suami marah dengan cara yang tidak benar maka dosa. Anak membuat marah bapaknya dengan cara yang benar enggak durhaka. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diusir sama bapaknya, diusir, bapaknya sakit hati sama Nabi Ibrahim. Tapi apakah Nabi Ibrahim durhaka? Enggak. Selama yang kau lakukan sesuai dengan syariat, dengan cara yang baik, menegur orang tua, berdakwah kepada orang tua, atau tadi kepada suami, dilihat suaminya nggak benar, disampaikan hal itu. Poinnya jamaah, antum yang berpikir nikah lagi harus siap dengan badai. Karena badai itu pasti berlalu lalang. Ya antum berpikir, enak kawin dua, enak apa ini ruwet? Di sana ruwet, di sana ruwet, di sini ruwet. Akhirnya kajian di Masjid As-Siddiq, bismillah. Alhamdulillah. Kalau ternyata antum kawin lagi menyebabkan antum lebih sering ke masjid, itu nikmat ya. Karena antum semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Itu kayaknya pertanyaan terakhir. Itu masih, Alhamdulillah sudah habis ya. Ahibati fillah. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Setiap antum hendak berbuat sesuatu, selalu hadirkan gambaran saksi yang akan bersaksi. Antum lihat, tangan antum akan bersaksi, kulit antum akan bersaksi, mata antum akan bersaksi. Nggak ada yang disembunyikan. Tatkala antum panggilan untuk berbuat dosa semakin kuat, antum minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa terus, nggak ada yang lepas dari dosa. Makanya kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Artinya kalau mati dalam kondisi berbuat syirik, antum nggak akan diampuni. Tapi ingat, ada dosa yang tidak akan ditinggalkan. Artinya persidangan di hari kiamat akan tetap diadakan, yaitu dosa kepada orang lain. Maka tolong berkaitan dengan dosa terhadap orang lain ini, nggak cukup antum istighfar dan bertobat. Antum perlu minta maaf sama mereka.